Ketemu lagi di siaran tunda bincang-bincang. Nah, sebelah gua nih sudah ada Mr. Didon alias Aldi. Salah, kebalik. Aldi alias Didon. Kita nih sekarang mau jalan-jalan, tapi nggak tahu jalan kemana. Mungkin ke jalan yang benar. Nah, mungkin Sobat Dinos lagi penasaran, anjing kenapa jadi ada dangdutan. Jawa ini. Oke, sekarang kita masuk di konten siaran tunda bincang-bincang. Kita sudah sedang ada narasumber dari jauh, tepatnya di Cipondo, yaitu Mr. Presiden. Google ya? Bukan. Palu di blur. Kagak, biarin aja. Lagi aktif. Aktif bego itu. Nyala itunya. Lu mikirin tuh siaran tunda lu. Siaran tunda tadi, maaf, tadi ada Google View. Lagi keliling-keliling biasa. Ya, kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita ini, Mr. Didon. Mr. Didon, how are you today? Good ya? Good dong. Iyalah, dia lagi setir. Nah, di Mr. Didon itu sekarang mempunyai hobi. Katanya hobi mancing ya, Don ya? Enggak. Mancing ini. Mancing keributan ya. Kalau itu ya. Nah, hobi ini mancing keributan, tapi sebelumnya dia ini dulu pernah menjadi pembalap drag race. Kita akan bincang-bincang tentang otomotif, yaitu kita zamannya dia itu dari 2012 ya, jadi drag race ya. 16 pernah juara? Enggak lah. Nggak pernah juara. Apa itu juara? Ya. Makin dia kalau nggak salah infonya dia tuh pakai mobilnya itu Soluna ya. Soluna di oprek-oprek ya. Enggak, Standar. Tapi masuk kategori apa masuknya tuh? di kelas 19 detik. 19 detik. Nah, dia ini masuk kelas 19 detik ya? Ya, kelasnya ini ya. Amatir ya? Kelasnya Gisel. Masa Gisel? Gisel 19 detik juga kan? Oh, Gisel siapa? Giselnya ini. Gading? Iya. Itu mah beda cerita, Bangke. Itu lain. Tapi sama-sama 19 detik. Iya, itu 19 detik. Cuma itu kan enak dipandang. Kalau ini kan, ini kita ngomongnya otomotif drag race. Oh, kirain Time. Nah, bukan itu. durasinya. Oh Tapi iya. durasinya 19 detik. Iya, tahu. Itu durasinya panjang, lumayan panjang sih, hampir mau setengah menitan. Sampai kelihatan kan bordennya goyang-goyang. Iya, itu gorden, itu punya hotel. Bukan di hotel, di rumah itu. Di Anjing, rumah dia sering kok syuting. ini ngomong apa? Gue kan cuma bahas drag race bangsat. Nah, dari perjalanan lo ini masuk drag race itu, siapa yang menjerumuskan lo tuh ikut balapan? Nggak ada. Berarti niat lu sendiri ya? Karena sering ngumpul sama temen, sama terus? anak Soluna lah. Terus kita adalah namanya ketika kita upgrade sesuatu terutama yang berhubungan dengan mesin. Gue udah update ini loh, tapi kan kayak perlu validasi lah. Terus Betul. kencengnya di mana? Kita hanya menurut ini enak nih, tarikannya enteng nih. Itu kan hanya balik lagi. Itu kan penilaiannya hanya subjektif ya. Betul. Nggak objektif, karena objektif ini kan bisa dikatakan ketika lu udah ada hasilnya yang menyatakan oh iya kecepatan lu berapa, lu dalam berapa detik bisa nyampe kecepatan berapa, itu baru bisa dinilai objektifnya. Tapi kan hanya berdasarkan asumsi yang bawa mobil enak nih, oh udah enak nih, tarikannya enak, enteng, nah hanya itu aja. Akhirnya ya dengan kondisi budget mahasiswa, Budget ya masih inilah, masih bisa. budget mahasiswa yang Mahasiswa. nggak ada nominal yang nggak jelas. Sedangkan biaya pendaftaran saat itu kan kalau nggak salah 300.000 Masih sekali murah event. ya. Terus lu bikin kis juga berapa yang dipakai untuk sekali doang.
setahun, berlaku setahun case itu. Tapi sekarang sama yang dulu peraturannya ada yang ini nggak sih diubah atau enggak? Gua kalau sekarang nggak terlalu merhatiin sih ya, cuman harusnya ada perubahan lah, cuman nggak tahu signifikannya apa perubahannya. Tapi yang gue lihat sih nggak terlalu banyak sih perubahannya juga, karena emang ya asosiasinya yang sebagai wadahnya ini juga nggak terlalu banyak perubahan juga dari tahun itu. Kalau nggak salah gitu masih, kalau dunia balapan masih naungannya IMI ya. Nah, ya itu Tuh ya kan, setiap ada balapan pasti ada IMI karena lembaganya ya, asosiasinya ya. asosiasinya, betul. Asosiasinya. Nah, lu balapan ini selain di Setel di mana lagi? Udah, gua cuman intinya gini, gua punya rasa kesampean. Dulu gua berapa kali ikut Asia Afrika yang di Senayan, cuman mikir kok penilaiannya nggak objektif ya, nggak objektif nih penilaiannya. Asia Afrika ini lu mainnya ilegal ya? Iyalah. Kalau yang itu, jatuhnya. yang dulu belum ada pagar-pagar gitu Senayan. Gua tuh ngalamin Asia Afrika tuh tahun 2014-2015. Gua hampir mungkin gua seminggu tuh bisa 3 kali ke sana. Buset. Sedangkan kalau yang ramenya itu kan di hari Kamis malam biasanya. Nah, ngerasain yang namanya kok cuman kayak ngabisin bahan buang bensin Betul. doang. Pengen lah ngerasain sekali pakai kis, pakai helm ya kan, sarung tangan, balapan yang bener lah. Ya prepare lah, Ya, biar proper banget. ternyata ya dapetnya cuma gitu doang nih, ternyata ya udah cuman nyampein apa ya, rasa pengennya doang. Oh udah semua ya udah tinggal deh semuanya gitu. Mobil dijual semua udah beres. Berarti berapa tahun sih lu ikut dari 2000 berapa? Ikut apa nih? Ikut drag race? Oh ikut drag race gue cuman sekali doang, bener-bener sekali. Berarti itu dalam arti kata lu ya cuma mengeluarkan hobi lu aja, hasratnya lu. Iya, cuman rasa penasaran doang. Betul. Ketika gue tahu oh ternyata kayak gini nih, capek nunggunya. Kalau mungkin orang yang punya ada sponsor atau uang berlebih, karena gue kan dulu bener-bener berangkat tengah malam, kita nurunin barang-barang, karena mobil yang gue pakai bukan mobil buat di khusus buat drag race ya. Betul. Karena buat harian juga, buat gue aktivitas. Cuman akhirnya ya itu gue nurunin barang-barang dulu malamnya, terus malam minggu gue mesti pergi sama seseorang lagi, ayangnya baru dulu. balapan gitu. Kayak effort gue udah gede banget nih, Betul. tenaga gue udah habis di situ gitu, buat nungguin aja. Berarti mobil lu itu pakai harian juga berarti ya? Pakai harian. Itu bersih banget dong. Ketolong sih sama gue nih, nggak jelasnya aliran kali ya. Mungkin gue dulu pengen pengen mobil kenceng tapi ada audionya. Akhirnya gue pasang lah audio, jadi punya di dalam itu ada audio yang gue lupa, itu kan nambah beban juga, nambah beban audio. Berat buat tarikannya kan. Betul. Subwoofer gue ada 2 ya, lu hitung aja, subwoofer ada 2, ada gue pakai kosmetik juga di dalamnya, bagasinya ya bebannya nambah lagi ya kan, itu doang sih. Dan mesin itu yang gue ubah, mesin nggak gue ubah. Betul. Gearbox gue kan pakai Levin, pakai punyanya Levin. Kopling pakai punyanya Altis. Busi gue pakai Iridium. Apalagi ya, nggak terlalu banyak diubah kok. Berarti secara garis besarnya dia ini amatir tapi udah tahu prepare-nya sebuah mobil drag race ya. Karena ya balik lagi, gue pakai buat harian. Kalau memang gue fokuskan untuk di drag race, mobil buat harian kenyamanannya hilang. Wah, itu setuju gua. Gitu. Karena kan banyak banget sekarang gitu
mobil balap buat harian. Contoh kayak siapa ya, itu BMW merah tuh buat balapan sentuh tapi buatnya harian tuh. Ya kalau mungkin gua ngelihat Eropa, mobil-mobil Eropa ya buat harian, buat balapan memang dia spesifikasinya juga udah cukup. Buat balapan iya, buat Betul. harian iya. Sedangkan kalau untuk mobil Jepang, apalagi Soluna ya, yang bisa dibilang kan lebih familiar dengan taksinya malah. Oh iya, dulu Soluna tuh taksi ya. Iya, Orang kenalnya taksi. dengan taksi lu buat harian, buat balapan ya nggak mungkin gitu. Sedangkan lu nyari irit buat taksi itu kan, Iya, setuju bukan banget. di tenaga. Berarti semuanya itu mesin hampir berapa persen lu ganti dulu tuh? Wah, nggak banyak, gua cuman Ada orang kali tuh pada 30%. maksimalin ya 30% kali. Gue cuman sampai di titik map sensor gue ganti udah. Map sensor gue pakai punyanya Celica, either satu set muffler, either pipa semua gue ganti, either gue pakai 41 pendek, pakai. Nah, sekarang kita ngomong tentang balapan drag race nih. Dulu kan kalau drag race, maksudnya balapan track drag race itu nggak terlalu banyak lah, ya kan. Sekarang banyak banget nih event-event drag race nya masuk 2000, habis pandemi lah. Itu gimana menurut lu tuh? Pandangan? Sebenarnya drag race itu yang dari zaman gua ya mulai aktif di otomotif. Gua masuk ke komunitas otomotif dulu awalnya. Gua ngeliat eventnya drag race itu rutin sebenarnya. Cuman kendalanya memang nggak ada namanya tempat yang permanen. Jadi mungkin kalau ketika ada event ya si promotor atau si event organizer-nya bisa membiayai nyewa tempat itu untuk event itu doang. Banyaklah tempat di Brigif, dan setahu gua ya dulu itu yang permanen sirkuit hanya Sentul. Ya. Dan di kelas 402 itu hanya Sentul juga. Berapa kali kan Kemayoran juga untuk daerah Jakarta ya. Iya. Street Kemayoran race. ya, Kemayoran, BSD juga. Itu kan jalanan umum yang ditutup. Iya. Setahu gue sih itu sih bukan permanen sirkuit jadinya. Berarti secara ini ada ya maksudnya tahun ini. Berarti sekarang ini banyak banget juga ya. Permanen juga ada kan di Surabaya itu. Ya, Sidoarjo yang punyanya Pak Bamsud juga Iya. ada. Itu kan itu kelas, tau gua 201 sih itu. 201 bukan 402 juga. Tapi Kalau yang gua pelajarin ya 201 itu kan berarti ya lu titik pengeremannya juga nggak terlalu jauh. 402 itu lumayan, titik pengeremannya berarti kan sekitar 800 Meteran. 800 meteran lebih gitu. Lahan 800 meter itu kan buat di daerah Jabodetabek harga yang mahal gitu. iyalah. Panjangnya aja udah segitu, belum lu ngukur lebarnya dan semuanya gitu sih. Nah, ini kita ngomong-ngomong soal drag race nanti ya. Kita part 2-nya nih. Di tiba-tiba bincang-bincang siaran tunda sama Mas Didon. Yang tak kita bicara-bicara, dia juga sekarang dari tahun berapa lo ikut paguyuban? Paguyuban apa nih? Lagi gua komunitas. Komunitas itu gua masuk 2000. Paguyubannya bukan komunitasnya. Betabok lu. Kalau gua jadi pengurus FK3 itu tahun 2020, 2019, 2020. 2019 nanti kita akan bincang-bincang nanti di part 2-nya. Nah, gue mau tanya sama lu sekarang harapannya nih buat sobat Dinos nih, untuk para pemula, terus juga mungkin ada penggiat-penggiat otomotif. Harapannya apa nih untuk para dragsternya? Ya dikasih fasilitas saja, Fasilitas seperti apa nih? disediain fasilitasnya. Sekarang kendalanya gini sih, otomotif di Indonesia ya, gue berani ngomong ini, ngelihat realitanya juga lumayan. Karena orang yang sering balapan liar, gak usah jauh-jauh, di lingkungan gue daerah Tangerang kota,
di Alam Sutera itu sering kalau malam dipakailah buat balapan dia trek-trekan. Mereka ingin ngetes motornya tapi nggak disediain nih fasilitasnya, makanya mereka trek-trekan di jalan. Kenapa? Biayanya murah. Iya. Tapi kalau disediain nih, gue punya nih lahan, lu bayarnya nggak usah mahal, otomatis mereka kan udah deh, gue mending pakai situ daripada gue harus tengah malam baru gue cari jalan, nutup jalan, resikonya Ada juga polisi gede. balik lagi. Ya. Dan biasanya itu kan orang yang jarang ya, orang yang balapan itu malah membawa nama bengkel biasanya. Ya. Saat ini bukan perorangan, lebih ke bengkelnya atau timnya apa gitu sih. Kalau emang ada yang memfasilitasin itu semua, gue yakin sih dunia balap, dunia otomotif lah Indonesia berkembangnya cepat banget gitu. Jadi itu harapannya Om Didon ya. Sekarang kesimpulannya itu harus ada wadah untuk para pecinta otomotif, khususnya si drag race ya, biar hasrat dan hobinya mereka itu tersalurkan seperti itu ya Om Didon ya. Betul. Oke Sobat Denos, nanti kita ada lanjutannya di part 2. Kita tanya-tanya dengan Mr. Didon tentang dia di otomotif, terus pengurus-pengurusnya di Paguyuban. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan di unfollow ya. Sedih. Ada.